Sumpah ya, lo harus tahu, seorang gembong narkotika terkenal dan paling kejam di dunia ternyata adalah seorang wanita, namanya Griselda Blanco. But Miami, Florida's relentless march of progress came at a heavy price. Griselda Blanco would admit to running a massive narcotics ring, conspiring to import and distribute literally tons of cocaine into the United States. She's accused of ordering dozens of murders. Hai guys, balik lagi di channel Andrea Yudias, dan apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, di video kali ini kita akan bahas cerita dan kasus yang seru buat diperbincangkan. Jadi jangan kemana-mana, full screenin layar kalian, naikin volumenya, dan selamat menikmati. Oke, gue mau menceritakan kisah Griselda Blanco, seorang perempuan yang dikenal sebagai salah satu anggota gembong narkotika terkejam di dunia dan menjadi kunci di balik transaksi kokain di Amerika Serikat. Griselda Blanco Restrepo lahir di Cartagena, Kolombia pada 15 Februari 1943. Sejak kecil dia udah mengenal dunia kriminal seperti mencopet, prostitusi, dan menculik anak orang kaya buat mendapatkan uang tebusan. Anak yang diculik ini biasanya berjenis kelamin laki-laki, dan kalau nggak ditebus, dia nggak akan segan buat menghabisinya. Nah, Griselda ini tercatat pernah menikah beberapa kali, guys. Pernikahan pertamanya dengan seorang penjahat kriminal yang tidak diketahui namanya saat Griselda masih remaja, dan mereka memiliki 3 anak laki-laki. Tapi pernikahan itu nggak bertahan. Blanco cerai dengan suaminya. Mungkin di sini kita mikirnya ya udah cerai aja, 3 anak laki-lakinya juga bisa melanjutkan kehidupan. Tapi nyatanya nggak gitu, guys. Blanco ini memerintahkan bawahannya buat membunuh mantan suaminya dan ketiga anaknya. Nggak diketahui alasan kenapa Blanco melakukan itu semua. Tapi setelah mantan suami dan ketiga anaknya dibunuh, Blanco baru bisa melanjutkan hidupnya. Ini psikopat sih fix. Nah, pada awal 1970-an, Blanco menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Albert Bravo. Nah, Albert Bravo ini diketahui memiliki profesi sebagai pedagang obat bius, dan mereka membentuk tim penyebar narkoba bersama dengan memanfaatkan koneksi dari si Albert, si suaminya Blanco ini. Dan bener aja, nggak lama mereka bisa menjadi operator narkoba terkenal di Medellin dan memiliki keuntungan besar dengan mendistribusikan narkotika ke New York, Miami, dan California Selatan. Blanco ini emang terkenal dengan kreativitasnya dan kelicikannya. Dia pernah menyelundupkan narkoba secara terpisah di celana dalam yang dijahit sendiri. Dia juga pernah berhasil membangun markas narkoba di Queens, New York, dan mulai menyaingi gembong terkenal lainnya kayak Pablo Escobar pada pertengahan 1970-an. Di era tahun yang sama, jaringannya udah bisa mendistribusikan 1.500 kg kokain per bulan dengan keuntungan hingga 80 juta US dollar untuk Blanco. Nah, Blanco juga meraih reputasi sebagai La Madrina atau Godmother karena memimpin gembong berdarah dingin yang tidak ragu mengeksekusi saingan dan para saksi mata. Nah, pada tahun 1975 ada perseteruan nih antara Blanco sama suaminya Albert Bravo. Hal ini dikarenakan Blanco menduga suaminya bertanggung jawab atas hilangnya jutaan dolar dari kerjasama bisnis suami istri yang udah mereka lakukan. Jadi kayak ada sebuah insiden yang membuat mereka rugi, dan Blanco menuduh itu semua karena kesalahan suaminya sendiri. Akhirnya mereka berdua ribut nih, dan ributnya Blanco sama Albert bukan kayak suami istri biasa pada umumnya. Mereka ribut dengan aksi baku tembak, dan baku tembak antara pasangan suami istri itu berakhir dengan luka kecil di perut Blanco dan kematian sang suami beserta 6 pengawalnya. Nah, sejak pada saat itu Blanco mendapatkan satu julukan lagi, yaitu Black Widow atau si janda hitam. Bisa jadi Black Widow-nya Marvel inspired by Blanco. Nah, setelah kematian Bravo, sang Godmother menjalin hubungan lagi dan menikah dengan suami ketiganya yang bernama Dario Sepulveda. Pasangan ini memiliki seorang putra yang dinamai mirip dengan karakter utama dalam serial klasik Godfather bernama Michael Caroline Blanco. Tapi lagi-lagi guys, pernikahannya tidak berjalan mulus. Suami ketiganya itu menipu Blanco, yang membuat Blanco memerintahkan preman menyamar sebagai polisi buat mencegat mobil suaminya dan menembaknya pada tahun 1983. Dan pada saat kejadian itu, anaknya si Michael masih umur 5 tahun ada di bangku belakang mobil tersebut dan ngeliat ayahnya sendiri ditembak mati. Dan di era tahun yang sama, Badan Anti Narkotika Amerika Serikat meluncurkan kampanye Operation Banshee atau untuk menjebak Blanco. Ini literally operation yang dikhususkan untuk menangkap Blanco saking berbahayanya. Nah, di tahun yang sama, DEA pun berhasil mendapatkan 150 kg kokain dan mendakwa Blanco dan rekan-rekannya. Tapi pada saat itu guys, Blanco masih di luar jangkauan karena telah kembali ke Kolombia. DEA pun mengumpulkan berkas beberapa pembunuhan yang dilakukan Blanco sampai dia kembali ke Miami pada tahun 1983 dan
pemicu kejahatan terkait kokain yang dikenal dengan nama Miami Drug War atau Perang Narkotika Miami. Jadi Miami Drug War ini adalah sebuah insiden di tahun 80-an yang terjadi antara pemerintahan Amerika Serikat dengan beberapa kartel narkoba besar di pusat kota Miami. Dan Griselda Blanco adalah salah satu sosok di balik insiden tersebut. Singkat cerita, akhirnya DEA berhasil menangkap Blanco di salah satu rumahnya di Irvine, California pada tahun 1985. Dan di tahun yang sama, Blanco pun diadili dan dihukum dalam kasus konspirasi, pembuatan, mengimpor, dan mendistribusi kokain selama 15 tahun. Dan proses persidangan Blanco juga memakan waktu yang lama banget guys, karena diduga banyak konspirasi dari para pejabat dan pembunuh bayaran. Dan akhirnya Blanco baru diadili pada tahun 1994. Yang lucunya, dari segitu banyak kejahatan dan pembunuhan yang udah dilakukan Blanco, dia cuma menerima hukuman 10 tahun penjara dan dibebaskan pada bulan Juni 2004 dan dideportasi ke Kolombia. Dan pada tanggal 3 September 2012, Blanco yang udah berusia 69 tahun lagi berjalan di kotanya menuju ke sebuah toko daging di Medellin. Dan saat itulah ada dua penembak jitu yang menaiki sepeda motor menembakinya 2 kali di kepala dan Blanco pun tewas di tempat. Akhirnya kisahnya pun dijadikan buku The Godmother, The True Story of the Hunt, The Most Bloody Thirsty Female Criminal in Our Time yang ditulis oleh Richard Smeaton. Selain buku, sebuah film dari kisah Griselda Blanco juga pernah dibuat pada tahun 2008 dengan judul Cocaine Cowboys Hustlin' with the Godmother. Dan pada tahun 2016, HBO bareng aktris Jennifer Lopez membuat sebuah film juga tentang kehidupan Griselda Blanco. Oke guys, gimana menurut kalian kisahnya Griselda Blanco ini? Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita udah sampai di ujung video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan sampai ketemu di cerita dan kasus lainnya.